Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi khususnya tentang cara beternak entok. Ya, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang cara memulai beternak entok sistem pembibitan cara murah. Ya, di sini mungkin saya lebih cenderung akan membahas tentang beternak entok skala rumahan atau bisa dikatakan skala kecil ya. Ya, jadi untuk memulai beternak entok sistem pembibitan ya, tentunya setelah kita memiliki kandang ya ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Tentunya hal pertama yang harus kita siapkan itu adalah menyiapkan induk. Ya, induk entok. Ya, untuk skala rumahan kita bisa memilih dari skala yang paling kecil, misalnya 5 indukan atau 10 indukan. Ketika kita memilih 10 indukan misalnya, ya jadi 10 indukan yang terdiri dari 9 betina dan 1 basor ya atau 1 ekor indukan jantan. Ya, di sini saya menyarankan ketika kita membeli indukan entok ya, untuk mempermudah kita dalam proses produksi, saya menyarankan untuk kita memilih indukan yang memang masih muda ya, misalnya indukan yang maksimal baru 2 kali bertelur ya. Itu tujuannya untuk bisa maksimal ya di dalam melakukan produksi dalam hal ini bertelur, mengeram dan akhirnya menetas sehingga menghasilkan anakan entok yang berkualitas pula dalam jumlah yang banyak. Jadi itu yang tentunya pertama harus kita siapkan adalah menyediakan indukan entok ya, indukan entok. Sekali lagi kita memilih indukan entok yang masih mudah, tentunya masih memiliki siklus produksi yang masih panjang. Ya, kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan tentunya adalah pakan. Ya, pakan merupakan salah satu aspek yang biasanya itu kita mengeluarkan dana yang cukup banyak dari biaya atau ongkos pembelian pakan. Namun di sini sesuai dengan judul ya, beternak entok pembibitan dengan cara murah. Jadi kita sebenarnya bisa memangkas biaya-biaya pembelian pakan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pakan yang bisa kita kembangkan atau pakan-pakan yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan pakan-pakan yang gratis, pakan-pakan yang murah yang kita bisa dapatkan di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh di sini kita bisa memanfaatkan dedak padi misalnya. Ya, dedak padi adalah salah satu pakan yang memang paling sering digunakan oleh masyarakat atau peternak entok skala rumahan. Ya, dan di sini saya sarankan kita membeli dedak itu langsung pada pabrik ya. Ya, biasanya harganya jauh lebih murah apabila kita beli pada pabrik penggilingan padi, apabila kita bandingkan dengan harga dedak padi itu pada penjual pakan, itu harganya jauh lebih murah kita dapatkan. Ya, di samping itu kita juga bisa mengembangkan jenis-jenis pakan seperti yang sering saya jelaskan pada video-video pada channel YouTube ini, itu pakan alternatif. Ya, pakan alternatif di sini contohnya tanaman asolla, daun indigo vera, kemudian
Kita juga bisa memanfaatkan gedebok pisang ya, karena salah satu syarat agar kegiatan beternak entok sistem pembibitan itu harus maksimal, ya beternak entok harus selalu dalam keadaan kenyang. Nah, untuk itu kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber pakan yang ada di lingkungan kita. Ya, contohnya tadi itu fasola, gedebok pisang walaupun kita ketahui bahwa kandungan nutrisinya kurang ya, tapi setidaknya bisa membuat entok itu kenyang. Nah, nanti nutrisi-nutrisi yang mungkin tidak terkandung di dalam gedebok pisang ini itu bisa ditutupi oleh nutrisi-nutrisi yang terkandung pada jenis-jenis pakan yang lain. Ya, jadi di sini saya sangat menyarankan agar pada saat kita memberikan pakan pada ternak entok, kita harus memadukan beberapa jenis pakan sekaligus dalam satu kali pembelian pakan. Sebagai contoh yang sering saya lakukan, saya sering memberikan pakan yang berupa gedebok pisang ya, tanaman asola, kemudian kita campur dengan jagung giling. Bahkan kita juga bisa menggunakan sumber-sumber atau pakan alternatif dari sumber protein hewani. Contohnya adalah bekicot atau keong sawah. Kalau misalnya tidak ada bekicot dan keong sawah sebagai sumber protein hewani, itu bisa kita ganti dengan konsentrat perangsang petelur. Jadi jenis-jenis pakan yang kita berikan tiap hari bisa kita tambahkan konsentrat perangsang petelur beberapa genggam untuk melengkapi kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak entok setiap harinya. Ya, sahabat literasi, jadi seperti itu cara kita memulai beternak entok sistem pembibitan skala rumahan. Jadi kita bisa memangkas biaya yang semestinya kita keluarkan dalam jumlah yang banyak dengan cara kita lebih kreatif untuk mencari sendiri sumber-sumber pakan yang ada di sekitar kita. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini saja dulu informasi yang bisa kita sharing pada video kali ini. Dan saya ingatkan untuk terus mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan bisa Anda tambahkan komentar pada kolom komentar. Sekiranya ada mungkin informasi yang bisa melengkapi informasi yang disampaikan dalam video ini, silahkan kita masukkan ke dalam kolom komentar, karena kita jadikan konten ini sebagai salah satu kesempatan untuk bisa saling berbagi dalam hal beternak entok. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.